AS Roma mendekati zona degradasi. Star buruk AS Roma di Liga Italia terus berlanjut dengan kekalahan di markas Genoa. AS Roma pun semakin terbenam mendekati zona degradasi. Melawan Genoa, Roma ternyata kalah telak dengan skor akhir 1-4. Kekalahan ini membuat Roma merosot ke peringkat ke-16 klasemen Italia. Pasukan dari Jose Mourinho tersebut baru mengumpulkan 5 poin dari 6 pertandingan. Tak ada Messi, Inter Miami kalah di final US Open Cup. Inter Miami harus gigit jari di final US Open Cup 2023 setelah kalah 1-2 dari Houston Dynamo. Miami tampil tanpa Lionel Messi dan Jordi Alba yang cedera. Absennya dua mantan bintang Barcelona itu membuat permainan Inter Miami tak maksimal. Dan ini membuktikan bahwa Messi menjadi nyawa penting bagi permainan Inter Miami. Napoli enggan minta maaf soal video bernada ejekan terhadap Victor Osimhen. Napoli menyatakan bahwa klub tak pernah bermaksud untuk menyinggung striker Victor Osimhen dengan video yang bernada mengejek di media sosial. Namun juara bertahan Serie A Italia itu tidak meminta maaf kepada sang pemain internasional Nigeria tersebut. Agen Osimhen yakni Roberto Calenda kemudian mengancam akan mengambil tindakan hukum. Pindah ke Inter karena ingin jadi bek tengah, Pavard malah jadi cadangan. Benjamin Pavard tak suka diposisikan sebagai bek kanan di Bayern Munchen dan akhirnya memutuskan pindah ke Inter Milan agar bisa bermain sebagai bek tengah. Namun keputusan itu sepertinya kini disesali oleh sang pemain. Selama berkostum biru hitam, Benjamin Pavard justru sangat minim dimainkan. Ia tercatat baru dimainkan sekali di Liga Italia dari 6 pertandingan pertama karena pelatih Simone Inzaghi lebih memilih mengandalkan Franco Acerbi atau Alessandro Bastoni sebagai bek tengah. Federasi Sepak Bola Italia pertimbangkan ambil langkah hukum terhadap Roberto Mancini. Federasi Sepak Bola Italia mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap mantan pelatih timnas Italia yakni Roberto Mancini. Seperti yang diketahui, Mancini tiba-tiba memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Italia dan ia kemudian bergabung dengan timnas Arab Saudi, dan hal ini membuat pihak Federasi Sepak Bola Italia kecewa. Polisi usung dugaan pengaturan skor yang melibatkan Samuel Eto'o. Samuel Eto'o diduga terlibat dalam pengaturan skor di Divisi 2 Liga Kamerun. Diberitakan The Guardian, kepolisian lokal sedang membuka investigasi mengenai keterlibatan dari mantan pemain Barcelona tersebut. Eto'o diketahui dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi. Tuduhan itu mencuat ke permukaan sejak bulan Juli kemarin setelah rekaman pembicaraan Eto'o dengan sang presiden Victoria United. Ia diduga menjanjikan akan memberikan jatah promosi ke Divisi 1 kepada Victoria United. Barcelona terancam sanksi berat usai didakwa suap wasit. Barcelona didakwa bersalah atas kasus suap mantan wakil presiden komite wasit yakni Jose Maria Enriquez Negreira. Barcelona pun terancam hukuman berat. Los Angeles didakwa bersalah melakukan tindakan kriminal suap sebesar 7,5 juta euro kepada Negreira selaku pejabat publik di komite wasit antara tahun 2001 hingga tahun 2018. Para terdakwa individu ini akan dikenakan sanksi denda sebesar 12 hingga 24 bulan penghasilan mereka atau kurun penjara selama 6 tahun. Dan Barcelona selaku klub juga tak lepas dari ancaman hukuman. Barcelona dikabarkan dikenakan hukuman degradasi apabila dijatuhi vonis bersalah di pengadilan. FSG jual saham minoritas Liverpool. FSG selaku pemilik dari Liverpool setuju untuk melepas saham minoritas mereka kepada firma investasi asal Amerika Serikat dan dana yang terhimpun akan dipakai untuk mencicil utang dari klub. The Guardian melaporkan saham yang dilepas oleh FSG berkisaran 82 hingga 164 juta pound sterling atau setara dengan 1,5 hingga 3,1 triliun rupiah, dan uang yang didapat akan dipakai untuk dana belanja pemain di bursa transfer berikutnya, melainkan untuk membayar utang-utang dari bank yang sebelumnya dipakai untuk biaya pembangunan infrastruktur seperti fasilitas latihan dan juga perbaikan stadion.
Manchester City tersingkir di Piala Liga, Guardiola santai saja. Manchester City langsung tersingkir pada penampilan pertama Piala Liga Inggris di musim ini. Namun Pep Guardiola tak terlalu bersedih dengan hasil tersebut. Secara permainan Manchester City tetap tampil dominan sebagai karakter mereka. Namun pasukan dari Pep Guardiola kesulitan untuk mengatasi agresivitas dari Newcastle United yang memenangi duel-duel. Pep Guardiola malah lega karena tidak ada pemain yang cedera usai laga tersebut. Elkan Bagot dan kawan-kawan kembali lawan tim Liga Inggris di Carabao Cup. Piala Liga Inggris musim ini menjadi pentas Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Bek timnas Indonesia itu selanjutnya akan melawan Fulham. Elkan Bagot diketahui mulai mendapatkan porsi bermain di tim utama Ipswich, namun ia baru dipercaya untuk turun di ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Bek berusia 20 tahun ini sudah tampil penuh saat Ipswich mengalahkan Bristol Rovers 2-0, dan Bagot kemudian dipercaya lagi mengisi lini belakang saat Ipswich mendepak Reading lewat adu penalti dan juga bermain penuh. Musiala dan Muller manjakan Harry Kane. Harry Kane tak kesulitan beradaptasi dengan Bayern Munchen meski baru merapat pada musim panas ini dari Tottenham Hotspur. Ia langsung pamerkan ketajaman dengan mampu mengemaskan 8 gol hanya dari 7 laga di semua kompetisi. Harry Kane pun turut menyumbang 4 assist di musim kali ini. Gaya main menyerang Bayern Munchen mampu mengeluarkan potensi terbaik dari Harry Kane sebagai ujung tombak. Kane juga disokong oleh rekan-rekan di lini serang yang bisa dibilang mampu memanjakannya. Kane kemudian memuji kedua rekannya yakni Jamal Musiala dan juga Thomas Müller. Menurutnya kedua pemain ini punya kualitas yang sangat bagus. Ben Chilwell cedera kembali. Pemain Chelsea Ben Chilwell mengalami cedera lagi. Belum diketahui berapa lama pemain 26 tahun itu akan menepi membela The Blues untuk beberapa waktu. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengungkapkan kondisi dari bek kirinya tersebut. Tim medis The Blues baru akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada hari ini. Bukan kali ini saja Chilwell mengalami cedera hamstring. Dalam sejarah cederanya, Chilwell 2 kali mengalami cedera serupa pada musim lalu. Sean Wright-Phillips optimis Haaland bakal menangkan Ballon d'Or. Sebuah keyakinan dilontarkan oleh legenda Man City yakni Sean Wright-Phillips yang meyakini bahwa Erling Haaland akan memenangi Ballon d'Or 2023. Erling Haaland memang menjadi salah satu favorit yang dijagokan untuk bisa memenangkan penghargaan bergengsi tersebut, terutama karena musim kemarin sang bomber berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris bersama Manchester City. Mohamed Salah OTW sama rekor milik Haaland. Mohamed Salah bisa masuk ke daftar klub elit David Beckham dan juga Erling Haaland kalau bisa mencetakkan gol ataupun assist dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-7. Kalau mampu mencetakkan gol ataupun assist dalam laga tersebut, maka keterlibatan gol dari Mo Salah akan menjadi 7 pertandingan secara beruntun. Hal itu bisa membuat Mo Salah masuk ke dalam klub elit David Beckham dan juga Erling Haaland. Dilansir dari Talksport, Beckham dan Haaland merupakan dua pemain yang selalu membuat gol ataupun assist dalam 7 laga pertama bersama klubnya di Liga Premier Inggris. Wataru Endo kian sempurnakan lini tengah milik Liverpool. Setelah tampil solid pada babak pertama kontra Leicester City, Wataru Endo kemudian meledak-ledak di babak kedua sehingga ia bisa mengembangkan permainan dengan mudah. Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool bahkan sampai memuji Endo dalam konferensi pers pasca laga kontra Leicester City tersebut. Wataru Endo juga menciptakan lebih dari 3 peluang dalam laga kontra Leicester City, bahkan memiliki akurasi umpan sebanyak 90%. Hal ini pastinya membuat Jurgen Klopp full senyum lantaran Wataru Endo akan kian menyempurnakan lini tengah milik Liverpool. Barcelona nantikan kedatangan gelandang gratisan. Barcelona menantikan kedatangan gelandang gratisan dari Leicester City yakni Wilfred Ndidi. Dikabarkan Barcelona berniat mendatangkan gelandang termasuk Wilfred Ndidi meski telah mengget Ilkay Gundogan dan juga Oriol Romeu di bursa transfer kemarin. Hal tersebut dikarenakan Wilfred Ndidi diharapkan oleh Barcelona agar bisa menambah kedalaman skuad mereka demi bisa mempertahankan predikat sebagai juara bertahan di La Liga Spanyol. Selain itu, alasan Barcelona menginginkan kedatangan dari Ndidi adalah karena sang pemain bisa diboyong secara gratisan pada musim panas 2024.
Diam-diam tim Arab Saudi pantau mesin gol milik Barcelona. Tim Saudi Pro League nampaknya belum akan berhenti untuk mengamankan pemain dari Eropa, dan Robert Lewandowski dari Barcelona masuk dalam radar salah satu tim SPL yakni ABA Club. Mereka membidik pemain asal Polandia tersebut. Meski begitu, kecil kemungkinan Blaugrana melepas Lewandowski lantaran pentingnya sang pemain. Meski sudah dipagari, bukan berarti pihak Timur Tengah tak akan kembali berhenti untuk bisa mendatangkan jasanya. Juventus mulai cari pengganti dari Paul Pogba. Masa depan Paul Pogba berada dalam kegelapan karena ia masih ragu untuk menunggu keputusan seputar tuduhan doping. Sembari menunggu keputusan manajemen, tim kini mulai mencari pengganti. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pemain tengah Tottenham Hotspur yakni Pierre-Emile Hotspur berada di daftar target klub. Ada 3 alternatif lainnya yang dilaporkan seperti Manu Kone, Yusuf Fofana, dan juga Habib Diarra dari Strasbourg. Real Madrid ancang-ancang untuk bajak bek milik Chelsea. Raksasa Real Madrid mulai memonitori situasi dari bek Chelsea yakni Marco Corella yang kunjungannya akan dilepas di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari ESPN, Real Madrid mulai mengeksplorasi potensi untuk mengamankan sang bek musim dingin mendatang, terutama karena Chelsea sampai saat ini belum banyak memberikan waktu bermain kepada Cucurella. Real Madrid sendiri telah dikaitkan dengan kemungkinan untuk meminjam sang pemain di bursa transfer Januari, dan Madrid memang saat ini membutuhkan tambahan stok bek kiri agar bisa memperkuat lini serang mereka. Dengan waktu permainnya yang cukup minim, maka tak menutup kemungkinan Chelsea akan benar-benar melepas Cucurella. Chelsea pantau peluang datangkan Victor Osimhen. Chelsea memantau situasi dari Victor Osimhen setelah Napoli, dan juga sang pemain menyampaikan ancaman untuk menuntut juara Liga Italia tersebut. Chelsea memantau situasi ini tetapi akan tetap memandang bahwa peluang untuk bisa mendatangkan Osimhen pada tahun 2024 mendatang rasanya lebih realistis ketimbang di bulan Januari nanti. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut juga terlihat membutuhkan penyerang baru dengan pengalaman tinggi yang menyelesaikan permasalahan mereka di depan gawang.